Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Miss semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Miss berharap anak-anak Miss tetap jaga kesehatan dan jaga kebersihan agar kita semua terhindar dari wabah ini. Dan semoga wabah ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa, belajar mengajar di sekolah dengan teman-teman dan guru-gurunya. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk pada siang ini kita masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia kelas 5. Pada pertemuan minggu lalu kita membahas tentang teks eksplanasi ya nak. Nah, anak-anak Miss harap paham apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi, dan teks eksplanasi ini terdiri dari apa saja, bagaimana ciri-cirinya atau struktur bentuk dari teks tersebut, karena setiap teks pastinya memiliki ciri-cirinya yang berbeda ya nak. Contohnya misalnya seperti teks argumentasi. Nah, itu pastinya haruslah berisi adanya pendapat seseorang yang disertai bukti-bukti hasil yang valid gitu untuk menyatakan argumen tersebut benar terjadi dan benar adanya begitu. Nah, kalau dari teks eksplanasi, teks yang berisi penjelasan tentang suatu hal. Jadi biasanya teks tersebut kita temukan dalam teks eksplanasi ilmiah, yaitu teks yang berisi tentang ilmu pengetahuan alam, fenomena-fenomena alam begitu. Nah, kalian anak-anak Miss juga sudah kemarin kita membahas bagaimana tentang struktur, bagaimana di dalam struktur teks eksplanasi itu ada apa saja, atau kita kenal ciri-ciri dari teks tersebut. Adanya pernyataan umum, deretan penjelas, kesimpulan dan lain sebagainya. Ya, jadi anak-anak Miss kemarin juga sudah praktik ya untuk menemukan struktur dari teks, contohnya teks eksplanasi pengaruh gadget. Nah, untuk hari ini kita masih di materi yang sama tentang eksplanasi, namun yaitu menemukan informasi penting dalam teks ya. Bagaimana cara kalian menemukan informasi penting di dalam teks? Nah, teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Nah, di dalam teks eksplanasi tentu banyak informasi penting yang kita peroleh. Jadi, teks tersebut dibuat tidak semerta-merta tanpa tujuan ya nak. Penulis pastinya membuat teks tersebut tujuannya untuk menginformasikan kepada pembaca yang membaca teks tulisannya begitu. Nah, di dalam teks eksplanasi pastinya ada informasi penting yang kita peroleh. Lalu bagaimana cara menemukan informasi penting tersebut? Nah, langkah pertama, anak-anak Miss terlebih dahulu bacalah teks dengan seksama. Jadi membaca dengan seksama. Lalu yang kedua, setelah kalian membaca, kadang beda ya nak ya. Kalau hanya membaca pasti belum tentu paham. Tapi di sini anak-anak Miss ditekankan untuk membaca dan memahami apa teks tersebut gitu. Apa isi teks tersebut? Pahami informasi atau pernyataan umumnya terlebih dahulu. Pernyataan umum itu seperti kata pembuka atau kalimat pembuka mengenai teks tersebut ya. Jadi menjelaskan secara umum tentang teks yang dibahas, topik yang dibahas di dalam teks tersebut begitu. Selanjutnya, setelah memahami informasi penjelas dan pendukung, pahami kesimpulan yang ada di bagian akhir. Lalu agar lebih mudah mengingatnya setelah kalian memahami teks tersebut, membaca, memahami, lalu memahami pernyataan umumnya, penjelas dan kesimpulan. Nah, di sini agar lebih mudah mengingatnya, tulis ulang informasi tersebut yang telah kamu temukan. Nah,
Jadi, menemukan informasi penting ini bisa kita gunakan dengan cara membaca cepat. Teknik membaca cepat. Nah, membaca cepat ini berarti memahami secara cepat. Kemampuan membaca cepat seseorang tidak diukur dari banyaknya kata yang dibaca setiap menit. Jadi, keberhasilan membaca cepat seseorang dilihat dari seberapa paham orang tersebut terhadap isi bacaan yang ia baca. Begitu. Jadi, membaca teks atau kalian menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi bisa menggunakan dengan teknik membaca cepat. Ya, tidak diukur dari, sekali lagi Miss ingatkan, keberhasilan membaca cepat seseorang tidak diukur dari berapa kata yang dibacanya dalam menit, tetapi seberapa paham isi pesan yang ia baca. Itulah keberhasilan membaca cepatnya seseorang, gitu. Nah, di sini ada teks tentang fenomena budaya kesenian ebek. Nah, kalian anak-anak Miss bisa lihat ya, apa sih yang dimaksud dengan pernyataan umum? Nah, dari paragraf pertama ini sudah menjelaskan, sudah mencontohkan pernyataan umum, yaitu membuat definisi terlebih dahulu tentang ebek. Secara umumnya orang tahu tentang ebek ini, gitu. Jadi dibuatlah di situ ebek merupakan salah satu jenis tarian rakyat yang berkembang di daerah Banyumas. Nah, jadi pengetahuan umum tentang ebek itulah disebut dengan pernyataan umum, diletak di awal kalimat dari teks tersebut. Tarian ebek terdapat di daerah luar daerah Banyumas, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun di luar daerah Banyumas, ebek dikenal dengan nama yang berbeda, antara lain Jarang Kepang, Kuda Lumping, dan Jatilan. Lalu di paragraf kedua dijelaskan terlebih lagi tentang tarian ebek, yaitu tarian yang sakral, gitu. Dijelaskan lebih rinci lagi. Biasa diikut sertakan dalam upacara keagamaan. Terus tarian ebek juga biasanya dilakukan secara beregu. Satu regu itu terdiri 2 kelompok, 2 orang pemimpin. Terus mereka menarikannya diperlukan properti, kuda-kudaan. Nah, di situ kan dijelaskan secara rinci ya, Nak, tentang tarian ebek. Misalnya ini termasuk dengan tarian sakral. Terus juga tarian ini dilakukan beregu, dan satu regu itu 2 kelompok. Ada 2 orang pemimpin. Lalu tarian ini harus memerlukan properti tarian seperti kuda-kudaan, kuda putih dan kuda hitam. Terus kuda putih menggambarkan pemimpin yang menuju kebenaran, terus kuda hitam menggambarkan pemimpin menuju kejahatan. Jadi dijelaskan lebih rinci lagi sih tentang tari ebek ini, gitu. Kalau tadi di paragraf pertama hanya penjelasan secara umum tentang tari ebek, asal muasalnya, tarian ini dari mana, terus apa nama lain tentang tarian ini. Kalau di daerah-daerah lain pastinya memiliki julukannya tersendiri, begitu. Kalau di paragraf kedua lebih dijelaskan lagi bagaimana cara melakukannya, harus memerlukan berapa orang, terus kita memerlukan properti, terus juga langkah-langkahnya, bagaimana cara menarikannya, begitu. Bagaimana cara mengikuti gerakan tari ebek. Terus juga tari ebek ini memiliki perbedaan dengan tari lainnya, apa perbedaannya, dan lain-lain. Terus di paragraf ketiga, di dalam suatu pertunjukan ebek ditampilkan dengan satu adegan yang unik pada bagian tengah pertunjukan. Atraksinya istilahnya itu mendem. Pemain itu kehilangan kesadarannya dan mulai melakukan atraksi unik seperti memakan pecahan kaca, terus memakan dedaunan mentah, dan berperilaku seperti hewan-hewan. Nah, itulah uniknya tarian ebek dengan tarian yang lainnya.
begitu. Lalu di paragraf terakhir, setelah dijelaskan deretan penjelas dan pendukung tentang si tarian ebek, nah di paragraf terakhir anak-anak MIS bisa lihat akibat perkembangan budaya ebek yang ada pada awalnya merupakan sarana ritual telah bergeser menjadi sekadar seni pertunjukan saja. Sebagai sebuah seni pertunjukan kesenian, ebek mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dunia seni hiburan. Perubahan pada ebek dapat dilihat dari bentuk iringan, gerakan tari, kostum, ataupun properti. Nah, paragraf terakhir merupakan kesimpulan tentang tarian ebek seperti saat ini. Nah, khususnya di daerah kita kenal tarian ebek ini dengan kuda lumping ya nak. Nah, begitulah. Kalau di Banyumas, Jawa Tengah dan Jawa Timur ini khususnya dikenal dengan tarian ebek, tapi di daerah lain pastinya memiliki julukannya tersendiri. Nah, jadi di paragraf terakhir anak-anak bisa melihat itulah kesimpulan dari si tarian ebek. Oke, namun pada materi ini kan anak-anak MIS untuk menemukan informasi penting dari teks si fenomena budaya kesenian ebek kan. Nah, apa sih informasi yang bisa anak-anak MIS peroleh dari bacaan di atas? Nah, untuk mempermudahnya kan tadi setelah membaca memahami kan, lalu anak-anak MIS agar lebih mudah mengingat tulis ulang seperti contoh ini 1-5. Nah, menulis ulang kembali informasi yang penting-pentingnya saja karena secara tidak langsung inilah inti dari si isi teks fenomena budaya kesenian ebek. Ringkasan informasi pentingnya saja. Contoh seperti nomor 1, ebek merupakan salah satu jenis tarian rakyat yang berkembang di daerah Banyumas. Ya, ada di paragraf pertama. Tanpa perlu anak-anak MIS menulis keseluruhan ini, informasi yang disampaikan itu cuma memperkenalkan ebek itu dari tarian rakyat yang daerah Banyumas begitu. Lalu yang kedua, ebek merupakan tarian sakral yang biasa diikut sertakan dalam upacara keagamaan. Nah, ini kalian bisa temukannya di mana? Di paragraf kedua, yaitu ini. Tarian sakral yang ikut sertakan dalam upacara keagamaan. Lalu, ebek terdiri dari nomor 3, ebek terdiri dari 2 kelompok dan 2 orang pemimpin. Itu kita dapat juga di paragraf kedua ini. 2 kelompok dan 2 orang pemimpin ya. Itu informasi pentingnya loh. Tanpa kita sadar dari informasi penting ini kalian itu sudah memahami inti dari teks tersebut. Terus yang keempat, ciri khas ebek. Memakai mahkota, pakaiannya lebih tertutup. Terus diiringi lagu kebanyumasan seperti ricik-ricik, lunggadung, blendong, kudril, serta eling-eling. Nah, itu kita dapat di paragraf ketiga. Nah, Namis bisa lihat ya paragraf ketiga. Nah, lalu informasi yang kelima kita dapatnya dari mana? Itu akibat perkembangan budaya, ebek pada awalnya merupakan sarana ritual bergeser menjadi sekedar seni pertunjukan saja. Itu kita dapat di paragraf terakhir, yaitu paragraf kelima ya. Nah, anak MIS paham ya bagaimana cara menemukan informasi. Baca bukan berarti kalian tidak paham. Kalian baca dengan baik dan pahami. Jadi kalau hanya sekedar membaca belum tentu paham, tapi membaca sambil memahami. Jadi ketika kalian menuangkannya ke dalam informasi penting saja seperti contoh 1-5 ini, anak-anak MIS bisa langsung menulisnya tanpa membaca ulang teks tersebut. Ya, ingat, anak-anak MIS bisa menggunakan dengan teknik membaca cepat. Ya, membaca cepat berarti memahami secara cepat isi teks. Jadi seseorang itu diukur bukan dari banyaknya kata setiap menit, tapi seberapa paham orang tersebut terhadap isi bacaan. Oke, sampai sini dulu penjelasan Miss tentang materi menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Miss harap anak-anak Miss memahami bagaimana cara menemukan informasi.
dari teks eksplanasi ilmiah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.